Wallahi, kadang-kadang dunia ini malah membuat kita terlena. Merubah fungsi hidup kita yang tercipta untuk beribadah ini malah terwarnai oleh fitnah dunia. Teman-teman bisa lihat kan dalam Al-Quran itu di surat Ali Imran ayat 14 itu ya. Ayat yang menjelaskan tentang fitnah dunia. Di mana Allah sudah kasih kisi-kisi sebenarnya. Allah sudah kasih bayangan-bayangan untuk kita hidup di dunia ini. Agama ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Maka muslimnya yang mewarnai bukan diwarnai. Di situ dijelaskan bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khilil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, justru Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah, Allah ini yang bilang menciptakan manusia, menciptakan dunia dan bumi secara umum ini untuk manusia ada di atasnya, menjadikan ini semua sebagai media mazru'atul akhirah, alat bercocok tanam untuk akhirat. Cuma sudah terlalu lama kita terkecoh dengan warna dunia. Yang Allah katakan ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, bahwa diperindah pada pandangan manusia oleh Allah ini kecintaan dengan syahwat tadi terhadap apa-apa yang dia ingini. Apa sih yang diingini sama manusia? Yang pertama, minan nisa, perempuan. Baik diterjemahkan laki dengan lawan jenisnya perempuan atau sebaliknya, atau memang perempuan dengan perempuan. Ya, tidak bicara biologis kalau perempuan dengan perempuan. Cuma memang perempuan ini dijadikan alat bantu untuk bisa mewarnai dunia. Ya, karena orang perempuan ngeliat orang perempuan aja bisa demen. Ya Allah, bajunya bagus banget, lo lihat itu baju itu. Perempuan sama perempuan. Laki mah gak bakal begitu. Laki lagi ngobrol sama temennya nih, ada laki-laki jalan keren. Gila keren banget. Pasti masalah tuh orang. Karena memang gak mungkin lah laki kepo ya. Makanya kalau ada laki-laki kepo, FOMO, narsis, laki ribut pakai WA, suruh pakai androk, motif kembang gitu lah. Laki jangan major, jangan di pojokan kamar cuma scroll doang, keluar, bumi Allah ini luas. Iya, wallah perempuan memang jadi simbol fitnah dunia. Sampai-sampai Islam mengatasnamakan perempuan itu mar'ah atau mir'ah, cermin. Tempat orang memandang, siapa yang gak suka ngaca? Jangankan si tampan dan si cantik, si buruk wajah pun seneng ngaca kok. Karena fungsi kaca ini kan jadi buat flashback, melihat kekurangan yang kita miliki. Orang nyisir kadang-kadang potongannya pas apa kagak, ngaca dulu, oke pas gitu kan. Kaca. Allahumma kama hasan ta khalqi fahasin khulqi. Yang sering ngaca apal gitu doa itu. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku gitu loh. Ya doa ngaca apalin tuh. Allahumma kama hasan ta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, seperti kau baguskan tampangku, baguskan akhlakku. Baguskan tampangku, bagus dari mana gua gitu ya. Ya karena bukan fisik, kalau sudah bahasa langitan, bahasa Tuhan itu bukan fisik sudah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena Allah enggak ngelihat pada fisik seseorang, enggak ngefek juga. Oh paling enggak boleh kita menghina fisik manusia itu, paling enggak boleh. Dia juga enggak pengen pilih fisik seperti itu. Ya kan? Kita jangan bicara fisik, itu mah gimana Tuhan lah. Ya. Tapi kan tetap kita kalau sudah nikah, doa kita kan nggak bicara fisik, betul? Apa kita kalau sudah nikah doanya? Rabbi habli minas shalihin. Bicara fisik gak? Enggak. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang saleh. Gak ada Rabbi habli minal jamilin, minat tawilin, minat tajirin.
Enggak, kita enggak bicara fisik lah. Kita minta anak yang saleh. Enggak bicara fisik. Karena buat Allah tuh yang penting ibadah. Makanya kalau nanti ada yang merasa anak enggak sempurna, ya udah jangan dikomplain. Memang Allah pengen dengan ketidaksempurnaan itu dia bisa beribadah yang sempurna. Anak saya ADHD, Ustaz. Anak saya autis. Ya udah sih, qadarullah. Allah enggak mungkin ciptakan anak seperti ini kecuali kamu ketika hamil bermasalah. Ya. Karena kerusakan yang nampak ulah tangan manusia bukan salahnya Tuhan. Tapi apapun yang lahir sudah la yukallifullahu nafsan. Allah ini enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ya Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Ini sudah janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Justru Allah pengen manusia ini betul-betul memiliki manfaat dalam dirinya ya, dengan ujian yang Allah ujikan kepada dia. Sudahlah, intinya yang pertama minan nisa. Yang kedua, wal banin, kita bicara anak. Gara-gara urusan anak ini tidak sedikit orang terbengkalai ibadahnya sama Allah. Ya, gara-gara urusan anak ini banyak yang syubhat pun dihalalkan. Apalagi yang haram. Gara-gara urusan anak ini. Kadang-kadang banyak tuntutan di luar batas kemampuan. Kadang-kadang gara-gara urusan anak ini kita lupa kalau anak ini tercipta untuk beribadah. Apalagi di zaman yang serba mudah seperti sekarang. Di mana manusia ini gadget di tangan. Ya. Hidupnya dekat dengan Zaiful Hadarah. Apa Zaiful Hadarah? Peradaban palsu yang namanya Google. Ini orang semua nonton dengan tontonan yang sama. Beda negara, beda suku bangsa, tontonannya sama. Jadi jangan heran ya. Kalau kayak booming orang sekarang olahraganya sama semua, betul. Lari, mulu lari gak beres-beres. Ya. Jalan mulu jalan nggak beres-beres nggak apa-apa juga. Cuman kalau lari sama jalan tiap hari sampai yang sunnah dan wajib terbengkalai ya haram. Apalagi kalau lari sama olahraganya pakai baju ketat, udah kayak gangsing Jawa, betul. Pengen sehat dengan cara yang haramnya nggak bakal bisa. Ya hati-hati. Kita kalau pengen sehat ada babnya tersendiri, buka atau kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim tuh bagus banget tuh. Beliau juga mengatakan tentang riyadhatul jismi, olahraga. Ya, riyadhatul jismi itu disarankan dalam agama kita hingga keringat di kening, merah di bagian bibir. Sekedar saja. Ada pembakaran dalam diri kita. Jangan sampai dari mana bro? Lari gue. Gajian enggak? Enggak sempet deh. Lu sehat dari mana bro? Jangan sampai nanti malah yang mubah ini merusak yang sunnah, merusak yang wajib. Jangan. Itu penyempurna. Ayo, mau main futsal boleh, mau main apa, badminton boleh, atau lagi tren padel, main padel, di mana-mana sih padel, betul. Itu bisa bareng gitu loh. Tapi ya jangan sampai merubah yang sunnah, merubah yang wajib, jangan. Ini yang dikhawatirkan nanti kita lupa kalau Allah itu maha menyehatkan. Anta syafi, la shifa illa shifa'uka. Tidak ada kesehatan kecuali Kau yang memberikan kesehatan ya Allah. Kita minta sehat ke Allah dengan cara yang haram. Menelantarkan yang sunnah dan wajib. Mana mungkin. Kalaupun sehat pasti selingkuh. Kalaupun sehat subuhnya bareng duha. Kalaupun sehat gak sempat baca Quran. Gue sepeda 30 kilo. Masjid di komplek gak nyampe. Hah? Kelomangan subhanallah. Jangan yang dikhawatirkan nanti sesuatu yang baik ini rusak karena diri kita gitu loh. Jangan. Itu Zaiful Hadarah. Itu bisa subhanallah bisa bareng bem. Berpenampilannya pakai bajunya Allahu Akbar. Ibu-ibu yang sudah syar'i pakai kerudung syar'i. Alhamdulillah kajian. Tahu An-Nur ayat 31, Al-Ahzab 59 tahu. Tahu bukan tidak tahu. Allahu Akbar. Kenal jalan 10.000 langkah. Kenal cara-cara menjadi pelari culture.
dan lain sebagainya berubah. Itu kerudung panjang jadi kerudung kecekek, gantung diri. Mulai baju berenang muslimah dipakai buat lari-lari. Subhanallah. Ini Allah Akbar. Wajarnya kalau Nabi dulu bilang sama para sahabat di zamannya 14 abad yang lalu, jaddidu dinakum. Kaifa nujaddidu dinana ya Rasulullah? Jaddidu dinakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui oleh kalian agama kalian. Bagaimana memperbaharuinya ya Rasulullah? Bagusin tauhid la ilaha. Ingat kita ini on skenario. Di atas dunia ini kita sudah di atas skenario takdir yang telah ditentukan gitu loh. Jangan gara-gara keinginan syahwat yang kita punya sampai kita lupa fungsi. Hei, kau tercipta untuk beribadah. Dunia ini cuma zuyina. Yang resikonya nanti tafakhur wa takasur fil amwali wal aulad. Yang ujungnya kita cuma bermegah-megah, berbangga-bangga dengan jumlah bilangan anak yang kita miliki atau harta yang kita punya. Hati-hati. Ya, jangan terkecoh dengan kepemilikan. Oh, tat, nih rumah nih yang beli tat pakai duit aneh tat, duit aneh, duit Tuhan. Anda beli tanah tat pakai duit aneh tat, duit aneh, duit Tuhan. Jangan lupa kita cuma ketitipan. Dan titipan-titipan itu alat bantu kita untuk bisa bersyukur kepada Allah. Yang Allah bilang la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Dan tidak sedikit orang terjebak dalam kufur nikmat. Kenikmatan tersebut membuat dia enggan beribadah. Banyak. Mendingin dia yang dulu tat. Waktu belum sukses. Sama marbot takmir CS. Sekarang udah sukses tat. Usahanya banyak. Pegawainya pegawai tat. Cuman sholat masbuk mulu tat. Minta dimaklumin tuh siapa yang terlambat bro? Bos. Oh bos. Tapi terlambat, dia mah wajar tak masjid yang beli kan gitu. Tuhan juga paham, Tuhan juga paham. Ini di kita banyak loh kasus kayak gitulah. Ya, dunia membuat kita terwarnai. Ya, sehingga minta dikhususkan. Oh, kalau soft nih di mana yang terlambat nggak boleh kecuali bos. Ada namanya di situ gitu. Sejak kapan ada pengkhususan? Sejak kapan dalam agama kita? Pastabikul berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dalam agama kita. Ini nggak bicara umur, ini nggak bicara harta. Fastabiqul khairat itu orang yang betul-betul berlomba untuk menggapai kebaikan. Karena di zaman Nabi itu kan ada orang miskin yang komplain sama Nabi. Ya Rasulullah, kita ini udah kalah deh sama orang kaya no. Kenapa? Kita puasa, dia puasa juga. Kita sholat, dia sholat juga. Giliran dia sedekah sama haji, kita nggak bisa ngikut. Kayak kita kalah sorga sama dia. Kata Nabi, jangan begitu. Agama nggak mengkhususkan buat orang per orang. Ya, kenapa? Setiap tahmid sedekah, takbir sedekah, tasbih sedekah. Wa kulli buti adikum sedekah. Kau datangi pasanganmu yang sah pun sedekah. Jadi Allah nggak pengen agama ini buat orang per orang, enggak. Lawang memang Nabi saja ketika asik mendakwahi orang kaya yang pengen masuk Islam. Ada orang buta datang agak sedikit dicuekin, turun ayat. Abasa wa tawalla anja'ahul. Ini agama bukan buat mereka yang kaya ya Rasul. Buat manusia secara umum. Ad-dinun nasiha. Agama ini nasihat buat semuanya. Maka jangan sampai kita terkecoh dengan fitnah. Fitnah dunia. Ya Allah bilang minan nisa wal banin. Wal qanatiril muqantarah. Perabotan rumah tangga. Ya, padahal kita bikin rumah itu cuma buat istirahat, sakanan. Allah ciptakan ya yang namanya rumah ini buat tempat tinggal. Allah ja'alakum min buyutikum sakanan. Allah jadikan rumah-rumah kalian tempat tinggal, sakanan, tempat tinggal untuk sakinah, untuk diturunkan ketentraman. Cuma ya karena memang manusia pada akhirnya FOMO, ada narsisnya juga, pengen orang tahu,
dia dari mana dan pernah kemana. Wah, awalnya sih mungkin sekedar kenangan lah ya untuk mengingat pernah sampai di mana. Cuman pada akhirnya kan jadi agak sombong gitu loh karena pemilikan. Nanti kan pencitraan gitu ya. Ya biar saya sih nggak pernah ngomong, dan saya pernah kemana. Cuman orang kalau ke rumah saya tahu lah. Itu kalau di depan pintu kulkas saya banyak gambar-gambar perwakilan tiap negara gitu loh. Saya pernah tuh ke daerah yang gedongnya miring betul. Saya pernah datang ke sebuah negeri yang ada kitiran gede tuh, kitiran air tuh. Saya juga pernah ke negara yang ada singa muntah, gitu ya. Saya bukan nggak boleh ya, boleh-boleh. Cuma kalau FOMO pada akhirnya kita narsis buat apa juga gitu ya. Emang sampai ke sana pakai duit siapa? Duit Allah. Allah bakal tanya, duit aneh ente pakai ke sana buat apa bro? Gitu loh. Cuma buat action, ria, sirik kecil. Kau halalkan yang kuberikan kepadamu untuk sesuatu yang haram. Panjang itu urusannya itu. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Karena kaki manusia tidak mungkin bergeser di akhirat nanti sampai ditanya hatta yus'ala an ilmihi, an jismihi wa an malih. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Panjang urusannya itu. Nggak geser kaki kita, kaki anak Adam di akhirat nanti sampai ditanya tentang ilmu yang dia miliki dipakai buat apa. Badannya menua untuk apa. Hartanya dari mana kemana dialokasikan. Panjang urusan itu. Jangan main-main. Qanatiril muqantarah. Lagi-lagi terkecoh. Rumah yang buat tempat tinggal. Rumah yang kita hayalkan. Home sweet home baiti jannati. Rumah yang kita hayalkan ada sakinah di dalamnya. Allah. Qanatiril muqantarah. Banyak perabotan lenong rumah tangga minadz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Ngeri banget kalau sampai kita diundang pengajian di rumah-rumah tuh saya paling takut sama enggak. Karena yang undang pasti orang kaya. Bukan orang susah, yang diundang kadang-kadang orang susah. Banyak orang-orang diundang, orang kayanya sih baik, yang mereka pengen niat baik kok. Cuma kan timbul fitnah karena bagusnya tempat. Akhirnya banyak yang datang ke situ rumahnya nggak sebagus yang punya rumah ngundang gitu. Ya Allah ini rumah bagus banget ya. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah itu lampu gimana masangnya ya. Allah. Udah gitu yang punya rumah agak belagu deh kalau ngomongnya. Alhamdulillah. Ini rumah kalau kamu jarang datang bisa bingung loh. Kenapa Bu? Ini saya ini sebulan 3 kali ganti warna ini saya. Ditangkap itu sama yang denger, sampai rumah masalah sama lakinya itu. Lakinya pulang kerja ngeliat bini pulang kajian cemberut, jadi tanya, lu ngapa cemberut? Orang pulang nuntut ilmu tuh charming, ceria dikit gitu. Habis belajar malah cemberut. Kenapa ya? Tahu deh bang. Tadi pengajian di rumah si itu bagus banget rumahnya bang. Aduh, kapan kita punya kayak gitu ya? Malah yang punya cerita lagi. Katanya 3 kali ganti warna sebulan. Mas. Rumah kita 2 kali Idul Fitri. Begini-begini aja bang. Mana pelapon pada jebol lagi subhanallah. Ya kan jadi masalah. Tuh. Laki klarifikasi. Lain kali kalau ngundang gak usah cerita masalah warna. Sebulan 3 kali. No bini jadi pada rewel di rumah. No, emang 3 kali pak. Saya ganti warna. Saya kan agen chat gitu. Cuma kan kalau ngomong didengar sama orang yang punya sifat hasut tinggi kan masalah. Ya lihat orang gonta-ganti motor mobil aja dia nggak punya motor mobil masalah. Padahal dia kan memang dealer betul. Jadi kadang-kadang ini penyebab kerusakan yang ada itu ya minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, kendaraan-kendaraan tuh. Zaman Rasul kuda. Di zaman Rasul tuh khailil musawwamah, zaman-zaman para sahabat belum ada mobil, tuh kuda-kuda balap tuh jadi buat gengsi itu dulu tuh. Sampai sekarang sih sebenarnya kuda miliaran tuh jangan kaget di Arab itu. Ya kita juga nggak miara kuda punya mobil mau kalau untuk urusan gengsi mobil apa sih yang di Indonesia nggak diterima? Asal pintar ngolahnya juga. Di Indonesia ini kelihatannya susah, cuma kan modalnya banyak sebenarnya gitu loh.
Tapi kan kalau kita main beli-beli aja kan akhirnya kita lupa. Itu kendaraan alat bantu sampai ke sebuah tujuan. Ya, bukan buat FOMO tadi. Bukan buat action. Anda tinggal di daerah yang macet. Kita nggak bicara CC bro. Kita bicara aksesoris. Betul. Jadi jangan sampai jadi orang yang lupa. Kita beli buat apa. Mau motor, mau mobil sama. Hati-hati kita beli itu pakai duit Allah untuk sebuah peruntukan yang baik. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Kalau enggak ada manfaatnya, khalas ngapain? Kan ente beli pakai punya Allah. Barter, dititipin, dikeluarin, dibeli. Betul? Hati-hati ya, hati-hati. Begitu pula an'am, binatang ternak, ya, harsun, ladang yang luas. Allah bilang, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua kenikmatan dunia. Itu semua kenikmatan dunia yang memang Allah ujikan untuk disyukuri. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya Allah ini tempat kembali. Maksudnya apa? Bahwa kalau nanti Allah balikin kamu itu semua bisa kau syukuri atau jangan-jangan kau terjebak dalam kekufuran. Ayo muhasabah. Supaya nanti kita bukan seperti kita yang dulu lagi. Ya, kita mungkin dulu kita akui bahwa kita memang banyak terwarnai oleh fitnah dunia. Belajar. Orang baik itu karena 3 hal. Hal yang pertama, memang orang tersebut punya nasab yang bagus. Ya emang nasabnya bagus. Dia mah emang engkongnya orang baik. Tat. Babinya begini. Tat. Kalau dia baik mah wajar. Turunannya baik. Gitu ya. Yang kedua, orang bisa dikatakan baik karena nuntut ilmu. Belajarlah. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Ya jelas beda. Belajar. Taruh nasab kita yang enggak bagus cuma karena kita belajar jadi baik. Banyak kok sahabat Nabi, sahabat perempuan Nabi juga banyak yang basicnya jahiliyah. Cuma jadi baik. Ya, karena mereka mau belajar. Dan yang ketiga, orang jadi baik karena punya lingkungan pergaulan. Yang Nabi bilang, Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Kita punya lingkungan di An-Nafi nih. Masya Allah. Di Dago Resort ini ya. Jaga nih masjid sebagai taman-taman penyubur iman. Ayo kita jaga. Di sini kita bisa duduk bareng orang-orang saleh. Allah ya akhi. Ini yang hadir sekarang saya yakin punya masa lalu yang berbeda, betul. Karena kita nggak bisa pilih takdir kan. Balah. Kita nggak bisa pilih takdir. Sudah yang sudah-sudahlah. Ada yang lahir di keluarga baik-baik. Ada yang lahir di keluarga yang nggak baik-baik. Ada yang lahir di keluarga yang mendidik kebaikan, mendidik keburukan. Oh macam-macam. Ada yang masa lalunya buruk, masa lalunya baik. Khalas, yang udah-udah. Al-amal bi khawatimihah. Tapi ini lingkungan yang baik. Kalau sore ini kiamat. Hancur dunia. Mati kita semua. Di mana kita dibangkitkan? Surga. Al-amal bi khawatimihah. Amal tergantung akhir bukan awal. Jaga tempat-tempat yang kita bisa bergaul di atasnya dengan pergaulan yang baik. Itu 3 tuh penyebab orang baik itu. Masya Allah. Kalau tidak nanti kita dirugikan. Makanya Allah pengen kita pakai ilmu untuk menaklukkan dunia tadi. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasur fil amwali wal aulad. Berilmu makanya kamu dunia ini permainan. Dunia ini ya cuma sesuatu yang melalaikan. Dunia ini cuma buat berbangga-bangga, bermegah-megah dengan angka dan bilangan apa yang kita miliki, harta maupun anak. Terpukau kita seperti melihat indahnya bukit yang hijau yang tadinya kuning kering kerontang. Kena hujan hijau langsung. Kama saliyagaisin ajabal kufar nabatu. Terpukau orang-orang tuh. Dunia gitu, terpukau orang terpukau. Gadis cantik di kampung yang bagus agamanya pindah ke kota terpukau, dia lupa dia bagus agamanya. Ya. Banyak hari gini banyak. Ya, kenapa? Karena FOMO. Jangankan orang biasa, hatta bini-bini ustadz juga kadang-kadang subhanallah ya. Pindah ke kota langsung bergaul abis. Kau bukan yang dulu lagi.
Sadar nggak sadar kita bingung. Ustadz, dulu saya cuma gadis kampung, Tat. Mantan pacar saya tuh suami, Tat. Itu dia sayang banget dulu sampai bela-belain ke kampung, Tat. Bawaan sampai susah, Tat. Sekarang saya sudah bukan lagi gadis kampung, tinggal di kota. Dulu saya nggak pernah kenal skincare. Sekarang merek apa yang saya nggak punya, gitu, Ustaz. Kalau saya ngaca saya yang dulu dengan saya yang sekarang, bagusan saya yang sekarang. Kok dia bisa pindah ke lain hati? Dulu waktu saya belum dandan, dia kegila-gila. Sekarang saya sudah jadi orang yang cantik, dia malah kawin lagi, tinggalin aku, khianati aku. Ya, kau bukan yang dulu lagi. Dulu zaman kamu cuma seorang pemuda miskin. Modal semangat melamar anak gadis orang. Sekarang kamu sudah pemuda yang keren, kaya, semuanya punya. Kok bisa ya istrimu berkhianat? Apa kekurangan yang kau miliki dibanding kau yang di masa lalu? Karena tingkat perselingkuhan ini tertinggi ya sebenarnya di kalangan wanita, bukan laki-laki, surveinya begitu. Masya Allah, kok bisa terjadi? Iya. Ini kita nggak bisa nutup mata, kok bisa begitu, Ustaz? Ya coba cari penyebabnya, baru kita buatkan formulanya nanti. Makanya dikatakan perbaharui agama kalian. Sudah terlalu lama kita mengamalkan sebuah perbuatan bukan lillah, bukan buat Allah. Bukan buat Allah. Buat di follow orang, buat di like orang gitu lah. Apapun yang kita perbuat sudah keluar dari janji yang kita janji setiap hari. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah jadi teori doang itu. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah. Hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Kalau memang hanya untuk Allah ya buktikan. Cuma kan gadget di tanganmu ini, handphone di tanganmu ini, membuat kamu menjadi orang yang narsis. Semua kebaikan yang kau lakukan, kau update di status Instagrammu, WA-mu, dan lain-lain. Ya wallahu alam, kalau memang Anda manfaatkan itu sosial media buat menginformasikan tentang kebaikan dalam rangka untuk mengiklankan kayak panitia, pakai ini Instagram, YouTube, atau apa buat alat bantu publikasi kegiatan, ya ulama juga nggak nyalahin kali. Ya, ini juga nih yang datang mungkin 500 orang kali ya sama perempuan semua. Tapi ini yang nonton ribuan lebih banyak lagi gitu loh. Manfaat. Tapi kalau memang untuk urusan pribadi ngapain gonta-ganti status? Ya ada tibang goreng ceplok telur pagi buat makan anak pakai divideoin. Telur ceplok buat si kakak. Ya Allah. Menu pagi si adik. Sereal buat ayang beb. Ya Allah. Lakinya begitu. Masuk rumah sakit langsung statusnya lagi diinfus. Kau tahu aku sedang di mana? Ya. Cemen banget dah. Gue pengen sisirin laki begini bener-bener gitu lah. Olahraga FOMO, ketepak, OTW gor, yeah. Ketepak, OTW gedung sate, yeah. Subhanallah. Kenapa? Kenapa kita kayak begitu? Kenapa? Ya, karena kurang dipuji gitu. Allahu Akbar. Orang-orang yang jadi panutan, yang rekomendasi Tuhan, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Mereka semua berkata, andai tak ada yang mengenal diri ini. Itu perkataan Aisyah, perkataan Abu Bakar, Umar, Utsman. Banyak sahabat dulu mengatakan, andai aku seperti kayu kering yang terbakar menjadi arang dan debu. Andai aku seperti pasir di gurun Sahara yang kering ditiup angin. Andai. Karena mereka enggak butuh publikasi, dia tahu bahwa manusia ini fitnah. Karena munaslayan tahi omongan orang nggak ada selesainya. Kalau kita ikutin omongan orang, wallah nggak ada selesainya. Kan kita pernah, saya masih ingat bahasan awal kita di Anapi, sebelum Anapi Semegah ini dulu. Cerita tentang orang
ayah dan anaknya itu yang mau jual kuda ke pasar. Ketemu orang di jalan itu ditanya, mau kemana kalian ini? Bisa kompak nonton kuda berduaan. Mau jual kuda ke pasar. Kata tuh orang, kan pasar jauh. Kuda juga mau dijual. Naikin dong yang cerdas sedikit. Iya juga Pak. Iya juga naik berdua. Ketepuk pasar. Ketemu orang nanya lagi. Pada mau kemana? Mau ke pasar, kelewatan. Kuda kurus dinaikin berdua. Kesian sama itu kuda gak kuat. Satu turun, satu naik masih boleh. Orang tua ngalah, anak naik. Dituntun tuh kuda. Ketemu orang lagi ditanya. Anak sekarang kurang ajar ya. Orang tua suruh jalan naik di kuda enak-enakan. Turun, gantian yang tua naik, yang muda jalan masih kuat. Anak turun, bapak naik. Ketemu orang lagi, astagfirullahaladzim. Orang tua sekarang nggak punya otak ya. Anak kecil suruh jalan dia malah naik kuda. Turun dua-duanya berbisik. Oh ya udah, akhirnya kudanya digendong berdua. Ketemu orang kuda sakit. Akhirnya dilepas tuh kuda nggak jadi ke pasar. Kalamun nas la yantahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Gak ada selesainya. Makanya komit kita tadi mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah tuh dipraktekin tuh. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku secara umum, matiku nanti lillah, hanya untuk Allah. Tolong kalau sudah pakai bahasa lillah, ayo duduk belajar usul salasa. Ini Masjid An-Nafi, Masya Allah kajiannya banyak nih. Hadir, banyak ustaz-ustaz kita dipanggil kemari, duduk, kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Dan tolong jangan bosan belajar itu. Karena kita ini manusia tempatnya lupa. Mungkin pernah belajar tapi bisa lupa. Alangkah baiknya di-reply lah, duduk di majelis ilmu. Banyak kok ulama yang duduk di majelis ulama cuma buat mereply ilmu tuh banyak banget. Ya, saya pernah duduk beberapa bulan yang lalu di majelis Syekh Suhaimi di Madinah itu. Gurunya Syekh Abdul Razak itu, Masya Allah. Dia kajian maghrib itu yang duduk itu juga ulama duduk. Padahal kalau kita dengerin yang disampaikan ini, kita bisa ngulang apa yang di mulut dia. Apalah satu kitab yang dibahas sama dengan yang pernah kita pelajari. Cuma apa sih hikmahnya ini? Ya ini orang mengingatkan apa yang pernah dia pelajari dari mulut orang yang lebih berilmu. Dan kita butuh mereply itu. Mulihin, diulang-ulang itu penting. Karena boleh jadi kita lupa. Duduk di majelis ilmu, taman-taman penyubur iman. Budayakan itu untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan benar. Sehingga nanti kita akan tahu, kalau kita giring kehidupan tersebut, dalam rumah tangga yang kita miliki, ya kita pengen kesalahan dalam kehidupan rumah tangga kita ini membuat kita lebih baik ke depan nanti insya Allah. Makanya kalau bahasan bukan aku yang dulu, itu dilarikan ke ikatan rumah tangga, ya. Kita akan menemukan nasihat-nasihat yang indah dalam agama kita. Bahwa agama ini mencontohkan kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam kutip buku kecilnya itu mengatakan bahwa harusnya kalau orang beribadah dengan benar, yang tadinya dia belum pernah beribadah, atau dia pernah beribadah tapi belum bisa merasakan manfaat ibadah, ya introspeksi. Karena orang yang beribadah dengan benar akan memiliki stabilisasi iman. Ada beberapa hal yang saya tuliskan dalam bukunya itu. Coba introspeksi atau hasibu qabla an tuhasabula kalau bahasa Umar. Kamu hisab diri kamu sebelum dihisab sama Allah. Wazinu qabla an tuzanu. Kamu timbang dirimu, amal perbuatanmu sebelum ditimbang oleh Allah nanti. Karena ada yaumul mizan, hari di mana ditimbang semua perbuatan kita, betul? Orang kalau sudah beribadah dengan betul dan dia berilmu sebelum dia beribadah, demi Allah, harusnya dia punya stabilisasi iman dan amal soleh yang dirutinkan. Makin berilmu, makin senang menaklukkan
amal untuk menggapai kebaikan, memenuhi keranjang surgawi dia. Iya, orang yang baik ibadahnya, orang yang stabil imannya. Alasannya apa Ustaz? Karena iman yazid wa yankus, naik dan turun. Amal dia yang baik, yazidu bi ta'ah, membaguskan iman dengan ketaatan. Amalnya yang buruk menghilangkan kemuliaan iman, hingga turunlah iman karena amal yang salah. Iya, harusnya orang kalau sudah beragama dengan baik, dia berilmu, imannya stabil. Ya, walaupun sifat iman manusia naik dan turun, tapi ya lebih banyak stabilnya lah. Karena amal soleh itu penting banget. Yang kedua, orangnya ini bisa berbuat baik dengan sesama makhluk. Efek buruknya begitu. Jangankan buat dirinya, buat orang lain pun dia ada manfaat. Kayak ayat yang mengatakan di At-Tahrim ayat 6 itu, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.